大齐皇朝，齐皇统治无边疆域，疆域内有6大王国为父，宗门附庸王国，王国附庸皇朝。至于皇。 Bab 16-20 keluarga beranggotakan 3 orang pergi ke aula utama keluarga Ling dan Ling Tian terkejut saat dia masuk. Ada lusinan orang di aula, tua dan muda, tinggi dan pendek. Ling Zhen juga ada di kerumunan, bersandar pada seseorang. Saat Ling Tian masuk, dia melihat ke atas dan yakin bahwa dia adalah orang itu, orang yang mengungkapkan niat membunuh padanya ketika dia lahir. Sekarang, Ling Tian tahu bahwa dia dipanggil Ling Kong. Setelah dia tahu bahwa Ling Zhen adalah putra Ling Kong dan Ling Kong adalah satu-satunya putra baptis kakeknya, Ling Tian memahami sumber niat membunuhnya. Ayahnya adalah satu-satunya penerus keluarga Ling tetapi tidak memiliki anak setelah bertahun-tahun menikah. Jika situasi ini berlanjut, maka satu-satunya penerus dari generasi ketiga adalah putra Ling Kong, Ling Zhen. Sejak Ling Tian lahir, dia benar-benar menghancurkan impian pasangan ayah dan anak itu. Jadi, mereka secara alami sangat membenci Ling Tian. Saat dia memikirkan hal itu, Ling Tian mulai merasa kasihan terhadap pasangan ayah dan anak ini. Dia juga tidak akan bisa menerima pukulan seperti itu jika itu terjadi padanya. Tunggu sebentar, Ling Tian tiba-tiba memikirkan sesuatu. Ayah dan ibuku sangat penyayang dan keduanya sangat normal. Mengapa mereka tidak memiliki anak setelah bertahun-tahun menikah? Jangan bilang selama ini konspirasi Ling Kong. Tatapan dingin melintas melewati mata Ling Tian. Jika itu masalahnya, Ling Kong ini pantas mati. Sejak Ling Tian memasuki ruangan, mata Ling Kong dan Ling Zhen menjadi gelisah saat kebencian yang mendalam bersembunyi di bawah mata mereka. Ling Tian menggerakkan bibirnya, memberi salam kepada kakeknya dan berlari ke depan. Ling Zhen segera bersinar saat senyum cerah memenuhi wajahnya, memeluk Ling Tian di dadanya. Haha. Aku belum melihat tuan muda kecil selama beberapa tahun dan dia telah tumbuh menjadi begitu besar. Dia terlihat persis seperti kakak laki-laki. Hahaha, tawa yang terdengar penuh perhatian terdengar. Tanpa menoleh ke belakang, Ling Tian tahu bahwa tawa itu pasti berasal dari Ling Kong. Ling Xiao dan istrinya memberi salam kepada semua orang yang hadir dan duduk. Ling Zhan kemudian menjadi serius saat dia berkata kepada Ling Xiao dan Chu Tinger, Tianer telah tumbuh dewasa dan inilah saatnya baginya untuk mempelajari 6 seni seorang pria, 1, dan puisi sehingga dia dapat memiliki masa depan. Untuk dirinya sendiri, saya tidak mungkin membiarkan orang mengatakan bahwa cucu saya, Ling Zhan, hanyalah anak nakal yang tidak berguna, tidak kompeten dan bodoh. Hari ini, saya telah mengundang semua sarjana terkenal di ibu kota. Jika keduanya dari kalian yang tidak memiliki pendapat, mereka akan tinggal di mansion mulai hari ini untuk mengajari Tianer. Saat Ling Zhan mengatakan itu, dia melihat ke arah Ling Xiao. Ling Xiao tertawa getir, berpikir, kamu telah mengatur segalanya dan memilih semua orang. Ketidaksepakatan apa yang bisa kita miliki? Dia pasti memiliki niat tersembunyi di balik kata-katanya. Apa yang dia maksud dengan anak nakal yang tidak berguna, tidak kompeten dan bodoh? Dia mungkin masih marah padaku karena insiden, tangkap 1 tahun. Ling Xiao tidak berani tidak setuju dan berkata, Ayah, kamu bisa membuat pengaturan yang kamu anggap tepat. Chu Tinger duduk dengan alis berkerut. Saat dia mendengar apa yang dikatakan Ling Zhan, dia tidak bisa menahan amarahnya. Orang tua ini, bagaimana Anda bisa berbicara tentang cucu Anda sendiri seperti itu? Anak saya baru berusia 5 tahun, dalam hal apa dia tidak kompeten? Ling Zhan kemudian memeluk Ling Tian dan berkata sambil tersenyum, cucu yang baik, lihatlah, kakek secara khusus mencari semua guru ini untukmu. Ling Tian hampir pingsan saat dia menunjuk ke kerumunan bertanya dengan tak percaya. Semua orang ini, Ling Zhan lalu berkata sambil tersenyum, coba lihat, ini Tuan Qin yang akan mengajarimu puisi. Tuan Qin adalah orang yang saleh dan berpengetahuan, dan merupakan guru yang baik. Tuan Qin mengenakan jubah ilmiah dengan penampilan ramping dan sosok kurus. Dia kemudian mengutak-atik janggutnya dan mengangguk sambil tersenyum. Ini adalah Tuan Lu yang akan mengajarimu memanah dan menunggang kuda. Tuan Lu sangat akrab dengan memanah dan menunggang kuda. Beberapa tahun yang lalu, dia adalah instruktur untuk penjaga kekaisaran. Banyak pejabat tinggi di militer adalah diajarkan oleh guru Lu, dapat dikatakan bahwa dia memiliki banyak murid berbakat.
Ini adalah Tuan Sang yang akan mengajarimu musik. Tuan Sang memiliki pemahaman yang mendalam terhadap musik, terutama sitar, dan merupakan musisi nomor 1 di istana. Ini adalah Master He yang juga akan mengajarimu musik. Master He terkenal karena keahliannya dengan seruling tiup samping dan tiup ujung. Semua fanatik musik di dunia saat ini pasti akan merasa terhormat untuk mendengarkan penampilan Guru He. Ini Tuan Hou yang akan mengajarimu menggambar. Mata Ling Tian melebar. Dia akan mengajarimu kaligrafi. Ling Tian memutar matanya dan hampir pingsan. Dia akan mengajarimu etiket. Ling Tian, dia akan mengajarimu. Dia, **** mata Ling Tian memutih saat dia pingsan di tanah, seluruh tubuhnya gemetar. Dengan ancaman menolak makan, Ling Xiao dan Chu Tinger mulai memohon putra mereka karena sakit hati. Bersamaan dengan omelan Nyonya Tua Ling, Ling Zan akhirnya berubah pikiran, hanya mempertahankan beberapa guru dan mengirim sisanya kembali. Namun, Ling Zan hanya mundur selangkah. Ling Zan dengan serius menyatakan bahwa bahkan jika Ling Tian tidak akan mempelajarinya, setidaknya dia harus memahaminya. Puisi, menunggang kuda, dan memanah adalah pelajaran wajib baginya. Catur, sitar, kaligrafi dan lukisan adalah pelajaran sekunder. Adapun sisanya, dia juga harus memilih beberapa dari mereka. Ling Tian tertekan. Ayah ini di sini mampu menjadi guru serba bisa dari semua orang ini. Tidak hanya di bidang puisi, catur, musik, dan kaligrafi, tetapi juga di 18 senjata Tiongkok bersama dengan seni bela diri internal dan eksternal. Bagi mereka yang lebih tertarik, saya bahkan bisa mengajari mereka kimia atau bahkan bahasa Inggris, Jepang, Jerman, Spanyol, dan Portugis. Dengan suasana hati yang sangat buruk, Ling Zhen, seseorang yang belum dia sukai, menjadi target baginya untuk melampiaskan amarahnya. Setelah upacara magang, Ling Kong menyarankan agar Ling Zhen belajar dengan Ling Tian untuk menemaninya juga, mendapatkan persetujuan dari Ling Zan, Ling Xiao dan istrinya segera. Adapun Ling Tian, dia tentu saja tidak memiliki masalah dengan itu. Siapa yang tidak suka mainan baginya untuk mengeksploitasi kecerdasannya? Dengan demikian, Ling Zhen menjadi asisten studi Ling Tian di bawah desakan Ling Kong. Awalnya, Ling Tian merasa sangat geli saat melihat senyum fiktif di wajah Ling Zhen. Tapi ketika dia sedang dalam suasana hati yang sangat buruk dan Ling Zhen mengungkapkan senyum palsu lagi, dia mendapat tendangan dari Ling Tian, "Apa yang kamu tertawakan? Keluar dari sini jika kamu terus tertawa. Benar-benar lelucon. Mungkin dapat dikatakan bahwa sangat jarang seseorang seusiamu begitu licik. Mungkin lebih menarik bagi saya untuk bermain dengan Anda dalam waktu beberapa tahun. Tapi dengan sedikit kecerdasanmu, kau ingin mencoba menyembunyikan pedang itu dengan senyumanmu. Bukankah kamu hanya mencari kematian?" Terperangkap lengah dan menginjak wajahnya, hidung Ling Zhen mulai berdarah dan dia tidak bereaksi tepat waktu. Hanya setelah beberapa saat dia mulai menangis. Ling Tian kemudian memarahi dengan keras, "Untuk apa kamu menangis? Bukankah aku baru saja menendangmu sekali? Kamu menangis begitu parah karena itu?" Ceh. Dia menunjuk jari tengah dengan jijik. Tuan Qin, yang sedang membaca puisi sambil menggelengkan kepalanya, tidak pernah menyangka bahwa tuan muda kecil yang terlihat secantik seorang gadis ini akan begitu kejam. Dalam sekejap mata, murid lain sudah tergeletak di lantai dengan wajah penuh darah. Pada saat itu, lidah Tuan Qin dibiarkan menggantung saat dia gemetar karena marah. Dia menunjuk Ling Tian dengan jarinya yang gemetaran, sama sekali tidak bisa mengatakan apa-apa. Kamu. Ling Tian kemudian memutar matanya dan berkata, "Bagaimana denganku? Tuan muda ini di sini sedang mendidik petugas studiku. Apakah kamu punya pendapat?" Jari Tuan Qin terus bergetar saat dia berkedut karena marah. Kamu akan membuat orang tua ini marah sampai mati." Ling Tian mencibir dan menendang Ling Zhen di perutnya. "Bangun, apakah kamu berpura-pura mati seperti anjing? Tuan muda ini memberitahumu sekarang. Saat aku tidak bahagia, kamu tidak boleh tersenyum. Saat tuan muda ini senang, kamu harus tertawa bahagia bahkan jika kakimu patah. Apakah kamu mengerti?" Ling Zhen berteriak kesakitan saat dia bergoyang untuk bangun. Dengan ekspresi kejam di wajahnya, dia memarahi, "Bajingan. Kamu berani memukulku? Kamu punya nyali. Kamu berani memarahiku. Hahaha, aku hanya ingin kamu memarahiku. Jika kamu tidak memarahiku, aku tidak akan bisa terus memukulmu. Tapi kata-katamu ini benar-benar membuatku marah. Bocah ini,
Baik dia maupun kakeknya sama sekali tidak menghargai keluarga kita. Ling Tian kemudian bergegas maju menggunakan kedua tangan dan kakinya. Meskipun Ling Zhen lebih tua darinya 3 tahun, Ling Tian sangat gesit. Jika dia menggunakan ki dalam, dia mungkin bisa membunuh Ling Zhen dengan satu kepalan tangan. Detik berikutnya, Ling Zhen terbaring di lantai seperti ikan mati, memar di sekujur tubuhnya. Anak ini tidak bisa diajari. Melihat betapa sia-sia menghentikan pertarungan, wajah Tuan Qin berubah pucat ketika dia mengangkat penggaris di tangannya dan berteriak, "Berlututlah." Untuk apa? Berlutut untuk apa? Tuan muda ini hanya memberi pelajaran pada pelayan studiku. Siapa yang memintanya untuk tersenyum ketika suasana hatiku sedang buruk? Jangan bilang itu salah bagiku untuk mengajari bawahanku sebuah pelajaran. Sekarang aku harus dihukum, kata Ling Tian dengan paksa. Benar-benar lelucon. Sepasang ayah dan anak itu ingin menyakitiku bahkan dalam mimpi mereka. Tentu tidak ada salahnya tuan muda ini mengumpulkan bunga terlebih dahulu. Sialan, membiarkanku belajar Konfusius dengannya di sini benar-benar lelucon. Jika saya tidak mengusir Anda dari amarah, bagaimana rencana saya akan berhasil? Selain itu, jika saya benar-benar belajar dengan benar, bukankah itu akan membuat keluarga Yang dan keluarga kekaisaran berurusan dengan kita sebelum waktunya? Ayah ini sudah patuh selama 5 tahun, sudah waktunya bagi saya untuk menjadi hedonistik sekali. 1. Seni mengacu pada ritus, musik, panahan, kusir, kaligrafi dan matematika. Tuan Qin kemudian berjalan keluar dengan lengan baju berkibar. Arah yang dia tuju jelas untuk mengajukan keluhan terhadap Duke Ling. Ling Tian kemudian duduk di kursi yang semula milik Tuan Qin dan menyilangkan kakinya. Dia kemudian meletakkan tangannya di dagunya, memikirkan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Ling Zhen berbaring di lantai, mengerang kesakitan dengan darah di seluruh wajahnya, tidak bisa bangun. Ling Tian tertawa di dalam hatinya, Anda ingin berbaring di sini sehingga Anda dapat menjebak saya. Jangan khawatir, Ling Tian sangat jelas tentang berapa banyak kekuatan yang dia gunakan. Bocah ini paling banyak akan menderita beberapa luka dangkal dan tidak akan ada luka serius. Satu-satunya alasan dia masih berbaring di sana jelas menunggu Ling Zhan datang sehingga dia bisa mengajukan keluhan yang baik terhadap Ling Tian. Hehe, sayang sekali. Meskipun rencana Anda itu tidak terlalu buruk, Anda tidak akan pernah membayangkan bahwa saya hanya membutuhkan Anda untuk menambahkan bahan bakar ke dalam api. Jika tidak, bagaimana saya bisa memiliki alasan untuk mengusir semua guru ini? Jangan bilang aku harus membiarkan mereka tinggal di sini untuk membuang waktuku yang berharga. Namun, sungguh menyenangkan mengalahkan bocah ini. Bajingan kecil yang berani. Ling Zhan datang dengan angin dingin dengan putus asa. Hal pertama yang dia lihat adalah Ling Tian yang tampak acuh tak acuh duduk di kursi guru dengan kaki bersilang dan Ling Zhen berdarah di lantai. Pada saat itu, dia meledak dalam kemarahan. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia mengangkat Ling Tian, memutar tubuhnya dan menekan tubuh kecilnya ke lututnya. Pa, 3 tamparan keras kemudian terdengar. Ketiga tamparan ini sama sekali tidak ringan. Karena Ling Tian tidak mengedarkan ki batinnya untuk melindungi dirinya sendiri, pantat putihnya yang putih segera mulai membengkak. Ling Zhan kemudian memeluk Ling Zhen dari lantai dan melihat lukanya. Di luar, keributan terdengar saat Ling Xiao bergegas masuk dengan wajah pucat. Di belakangnya, Chu Tinger sedang berlari dengan terengah-engah. Beberapa saat kemudian, Nyonya Tua Ling, Ling Kong, Sir Qin dan yang lainnya semuanya tiba. Saat mereka melihat pemandangan itu, mereka semua tercengang. Zener, saat Ling Kong melihat keadaan putranya, wajahnya mulai kram saat dia memeluk putranya di dadanya. Kemudian, dia buru-buru memanggil pelayan untuk membawa putranya pergi agar lukanya dirawat. Setelah putranya pergi, dia melihat ke arah Ling Tian dengan tatapan tajam di matanya, seolah dia ingin menelan Ling Tian dalam sekali teguk. Tidak ada yang menyangka bahwa pelajaran pertama dari para guru yang tinggal di mansion akan berakhir dengan perkelahian. Melihat kekacauan di ruang kerja, semua orang memiliki ekspresi yang tidak bisa dipercaya di wajah mereka. Chu Tinger berteriak pelan sebelum dengan cepat menutupi mulutnya dengan tangannya, dengan tatapan bingung di matanya. Kamu akan membuat orang tua ini marah sampai mati. Bajingan, berlututlah. Ling Zhan berteriak dengan suara gemuruh, menyebabkan salju yang terkumpul di daun bambu di luar jatuh dari getaran. Ling Tian cemberut dan perlahan bangkit dari kursi guru, berlutut dengan enggan. Ayah, Tianer masih muda dan bodoh.
Ini adalah pertama kalinya dia dibatasi seperti ini, dia masih belum terbiasa. Tolong, Chu Tinger dengan cepat melangkah maju untuk memohon putranya. Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, dia diinterupsi oleh Ling San. Sejak zaman kuno, seorang ibu yang penyayang selalu menjadi kejatuhan banyak anak. Tianer baru berusia 5 tahun. Dia benar-benar menyerang sepupunya di kelas. Terlebih lagi, dia bahkan kasar kepada guru. Tianer telah menunjukkan betapa nakal dan nakalnya dia hari ini. Jika kita melepaskannya dengan enteng, kehidupan semua orang di keluarga Ling akan hancur di tangannya. Kamu tidak perlu memohon untuknya hari ini. Ling San sama sekali tidak mau memberikan penjelasan. Namun, dia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa menantunya memohon untuk cucunya. Jika menantu perempuannya tidak dapat melihat keseriusan masalah ini dan terus memanjakan putranya, cucunya ini pasti akan hancur. Air mata mengalir di wajah Chu Tinger saat dia melihat putranya yang sedang berlutut di lantai. Dia mengulurkan tangannya tetapi tidak berani memeluknya. Ling Xiao kemudian mendengus, anak nakal seperti itu. Bagaimana dia akan menjadi seseorang yang hebat jika dia tidak diberi pelajaran? Itu semua karena kamu terlalu menyayanginya. Seperti yang dikatakan Ling Xiao, Nyonya Tua Ling membalas, seperti kata pepatah, jika seorang anak tidak diajari dengan benar, itu adalah kesalahan ayahnya. Ling Xiao, sebagai ayah dari Tianer, Anda bertanggung jawab setidaknya untuk setengah dari masalah yang terjadi hari ini. Bagaimana Anda bisa menyalahkan Tinger? Saat dia mengatakan itu, dia menarik Tinger dan berkata, Tinger, jangan khawatir. Tidak ada yang salah. Dia kemudian memelototi Ling San dengan tatapan peringatan. Jelas bahwa dia mencoba mengatakan, hal lama, jika kamu akan melukai cucuku hari ini, aku pasti akan memberimu pelajaran. Ling Tian secara alami mencatat semua ini dan menertawakan dirinya sendiri. Saat dia berlutut di lantai, dia mengangkat lehernya dan berkata, kakek, cucu ingin mengatakan sesuatu. Setelah beberapa napas berat, wajah Ling San akhirnya menjadi lebih lembut saat dia berkata, bicaralah. Ling Tian lalu berkata, kejadian hari ini tidak bisa disalahkan padaku. Ling San kemudian memarahi, kamu telah memukul adikmu Ling Zhen sedemikian rupa dan itu bukan salahmu. Dia kemudian tertawa marah, lalu kapan itu salahmu? Jangan bilang itu hanya salahmu saat dia mati. Makhluk keji. Ling Tian kemudian membalas, kakek, saya tentu saja memiliki kesalahan saya sendiri. Tetapi karena masalah ini terjadi, pasti ada alasan di baliknya. Jika tidak ada alasan, mengapa saya memukulinya tanpa alasan? Karena Ling San dan Ling Xiao adalah pria kekar, mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh dengan pernyataan itu. Tapi Ling Kong yang berada di samping memandang ke arah Ling Tian dengan ekspresi serius. Nyonya Tua Ling dan Chu Tinger juga saling memandang dengan wajah penuh keraguan. Jika kata-kata itu diucapkan dari mulut pria dewasa, atau bahkan dari Ling Zhen, mereka tidak akan menganggapnya terlalu aneh. Tapi Ling Tian baru berusia 5 tahun. Menghadapi teguran kakeknya, dia sebenarnya tidak takut sedikit pun. Kata-kata yang dia ucapkan sangat logis, menunjukkan betapa anehnya sesuatu. Ling Zhan lalu mendengus, lanjutkan. Sebenarnya, Ling Zhan juga menganggap masalah ini sangat aneh. Meskipun cucunya sendiri sedikit suka bermain, dia tidak pernah memperlakukan dengan buruk para pelayan di mansion. Sebaliknya, dia merawat semua pelayan di mansion. Mengapa dia memukuli sepupunya dengan sia-sia? Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa semua kejadian itu direncanakan oleh Ling Tian sehingga dia dapat menghindari penderitaan dari pendidikan pemaksaan yang ingin diberikan kakeknya kepadanya. Adapun Ling Zhen, dia adalah bidak catur sial Ling Tian. Wajah Ling Tian tidak menunjukkan rasa takut saat dia berkata dengan tenang, saya pasti membuat kesalahan saya sendiri. Hari ini, setelah mengetahui saya akan memiliki begitu banyak guru, cucu merasa sangat tertekan. Tepat pada saat itu, Ling Zhen tersenyum pada saya. Saya pikir dia mengejek saya jadi saya memberinya tendangan. Ini adalah kesalahan saya, dan satu-satunya kesalahan saya. Hal-hal yang terjadi setelah itu hanyalah sesuatu yang pantas diterima Ling Zhen dan saya tidak memiliki rasa bersalah di hati saya. Ling Zhen sangat marah. Oh, bajingan kecil, kamu memukuli sepupumu sedemikian rupa dan kamu masih terdengar seolah-olah kamu benar. Selain itu, Ling Zhen adalah sepupu tertuamu, anak dari paman keduamu. Itu tidak sopan untukmu memanggil namanya secara langsung. Ling Tian kemudian menjawab dengan tenang, pertama,
ketika Ling Zhen datang ke sini, paman kedua mengatakan bahwa Ling Zhen adalah asisten belajar saya. Kakek, nenek, ayah, ibu, dan paman kedua semua bisa menjadi saksi untuk ini. Karena dia adalah asisten belajar saya, dia adalah bawahan. Menjadi tuan muda, apa salahnya menghukum bawahan saya? Kamu, makhluk keji, kamu hanya berdalih. Ling Zhen marah, tapi dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Lagi pula, pengaturan Ling Zhen sebagai petugas studi adalah sesuatu yang Ling Kong bersikeras untuk memastikan bahwa status Ling Tian dan Ling Zhen diatur dengan benar. Semua orang yang hadir mendengar Ling Kong mengatakan itu. Meskipun dia tahu bahwa Ling Tian hanya berdalih, Ling Zhen tidak perlu membalas. Ling Tian kemudian melanjutkan, kedua, aku tidak bisa mengendalikan emosiku dan menendang Ling Zhen sekali. Aku sangat menyesal dan ingin membantunya. Tapi pada saat itu, Ling Zhen memarahiku. Selanjutnya, kata-kata yang dia gunakan adalah terlalu jelek. Menjadi seorang anak di keluarga Ling, saya tidak tahan dengan omelan yang berhubungan dengan orang tua dan leluhur saya. Jadi, saya memukulinya dengan marah. Wajah semua orang kemudian menjadi hitam. Sangat jelek, terkait dengan orang tua dan leluhurnya. Ling Kong merasa ada yang tidak beres. Jika bocah ini terus berbicara, bukankah anakku akan dipukuli tanpa alasan? Sebaliknya, dia bahkan mungkin salah. Sebelum Ling Kong memiliki kesempatan untuk menghentikan Ling Tian, suara renyah Ling Tian sudah terdengar. Ketika Ling Tian mencoba untuk bangun, dia memarahi, bajingan. Kamu berani memukulku. Ling Tian sebenarnya meniru tatapan kejam di wajah Ling Zhen saat dia mengatakannya dengan sempurna. Tuan Qin bisa menjadi saksi untuk masalah ini. Di satu sisi, guru tua yang malang itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengedipkan matanya. Mendengarkan bagaimana anak kecil itu berbicara, dia samar-samar ingat bahwa situasinya tidak seperti yang dijelaskan Ling Tian, atau setidaknya itu tidak sepenuhnya benar. Dia merasa bahwa Ling Tian memutarbalikkan kebenaran agar sesuai dengan tujuannya, mencampurkan hitam dan putih. Namun, dia tidak bisa menentukan dengan tepat apa yang salah. Melihat Ling Tian bertindak dengan benar dan jujur, dan berbicara dengan keyakinan seperti itu, tuan tua itu tiba-tiba merasa sedikit linglung. Sangat jelas bahwa anak kecil ini telah memulai seluruh kegagalan ini dan bahkan memukul orang yang tidak bersalah, tetapi dia bahkan dapat memutarbalikkan kebenaran dan membuatnya seolah-olah dia dianiaya. Kemampuan yang dia tunjukkan dalam representasi yang keliru ini bisa dikatakan keluar dari dunia ini, dengan membebaskan dirinya dari semua kesalahan dalam masalah ini, berbicara dengan cara yang logis dan sistematis, dan dengan mengungkapkan semua fakta, ini tampak seolah-olah dia telah dibuat menderita keluhan di luar langit. Tuan tua itu hanya bisa berseru dalam-dalam, bocah kecil yang sedang berbicara ini sepertinya telah berubah menjadi roh rubah tua yang licik. Bagaimana dia masih anak berusia 5 tahun? Bukankah ini terlalu absurd? Kerumunan secara bersamaan menoleh ke arah Tuan Qin dengan tatapan ingin tahu. Tuan Qin terbatuk 2 kali sambil melirik Ling Tian, sebelum berbicara dengan suara rendah, saya memang mendengar Tuan Muda Ling Zhen mengucapkan kata-kata seperti itu. Namun, bagaimanapun, mereka hanya anak-anak yang akan mengatakan omong kosong ketika marah. Itu tidak, asteris uhuk-uhuk, penonton tercengang. Garis-garis hitam terbentuk di semua wajah mereka. Di era ini, rasa hormat kepada senior dan otoritas yang lebih tinggi sangat ditekankan. Jika itu seperti yang dijelaskan Ling Tian, maka pukulan yang dia berikan pasti tidak berlebihan. Tidak peduli apakah itu dengan status sebagai petugas studi atau sepupu dari pihak ayah Ling Tian, mengucapkan kalimat seperti itu pasti tidak boleh. Ling Kong mungkin anak baptis Ling Zhan, tapi tidak peduli seberapa terhormat posisinya, itu tetap diberikan oleh keluarga Ling. Kesimpulannya, Ling Kong dan putranya hanyalah pelayan dengan hak istimewa. Bahkan jika dia dipukuli sampai mati, tidak ada yang akan mengasihani dia karena telah menghina putra tuannya seperti itu. Wajah Ling Kong berubah mendengar pernyataan ini, dan dia berlutut di lantai setelah maju selangkah dan berkata, Ling Kong telah gagal mengajari putranya dengan baik. Tolong hukum aku, ayah baptis. Meskipun dia dipenuhi dengan kebencian jauh di lubuk hatinya, dia tidak punya alternatif lain. Karena putranya telah berbicara demikian, dan bahkan memiliki seorang saksi, bagaimana dia bisa berdebat untuk mencari jalan keluar. Melihat Ling Tian, dia mulai merencanakan jauh di dalam hatinya. Dia sekarang harus menghitung ulang rencananya untuk memperhitungkan pikiran cermat bocah nakal itu.
Untuk berpikir bahwa Ling Zan dan Ling Xiao yang berpikiran sederhana dapat menghasilkan perencana yang begitu dalam dan teliti sebagai keturunan. Dengan ekspresi muram, Ling Zan berkomentar, "Lupakan saja, kita akan kesampingkan ini untuk saat ini." Terus terang, ketika Ling Zan mendengar bahwa Ling Zhen telah mengucapkan kata-kata seperti itu, dia sudah mulai marah bahkan sebelum mengetahui kebenaran dari masalah tersebut. Siapakah Ling Tian? Dia adalah putra kandung dari putranya sendiri. Hanya dengan penampilannya, orang bisa tahu bahwa penampilannya berasal dari cetakan yang sama dengan anggota keluarga lainnya. Untuk berpikir bahwa seseorang akan benar-benar menyebut cucunya, bajingan kecil. Ling Zan bahkan merasa bahwa Ling Tian telah melepaskannya dengan pukulan yang terlalu ringan. Ling Tian sangat gembira, karena Ling Zhen tidak ada di tempat kejadian pada saat itu, bukankah kata-katanya dianggap sebagai kebenaran mutlak? Selain itu, apa yang dikatakannya adalah kebenaran, hanya saja ada beberapa bagian yang tidak sesuai dengan kasus tersebut. Dia tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang bagaimana dia telah menindas Ling Zhen dan membujuknya untuk menggunakan kata-kata itu, tetapi sebaliknya menarik perhatian semua orang terhadap beberapa kata yang digunakan Ling Zhen untuk melawannya. Selain itu, karena temperamen kuno Tuan Qin, dia tidak suka berbohong dan menyembunyikan kebenaran, dan dengan demikian tidak akan membantah dengan detail situasi yang rumit. Selain itu, jika Tuan Qin menjelaskan seluruh masalah secara mendetail dan menunjukkan bahwa kesalahan ada pada Ling Tian, akan sulit untuk memprediksi sikap apa yang akan diambil Ling Zan, hanya karena Ling Tian adalah cucunya sendiri. Ling Zhen, sebagai anak dari anak baptisnya, pasti tidak akan memiliki tempat yang lebih tinggi di hatinya. Karena itu, Ling Tian percaya bahwa Tuan Qin akan mengetahui hal ini tidak peduli seberapa bodohnya dia. Jika Tuan Qin benar-benar mengungkapkan kebenaran dan menjelaskan mengapa Ling Zhen menggunakan kata itu, dia tidak akan dihukum terlalu keras. Tapi ini akan meninggalkan kesan bahwa Tuan Qin sedang mencoba menabur perselisihan antara Ling Tian dan kakeknya. Begitu kesan semacam itu terbentuk, maka Tuan Qin tidak akan bersenang-senang di kekaisaran dan reputasinya akan hancur. Ini akan menjadi tambahan untuk menyinggung raksasa seperti keluarga Ling. Ling Tian telah secara akurat memprediksi pikiran Tuan Qin, dan seperti yang dia pikirkan, reaksi Tuan Qin tidak berbeda dengan hipotesisnya. Namun, bagian yang paling indah sebenarnya adalah rencana Ling Tian untuk mengakui kesalahannya saat dia membuka mulut, dan untuk mengakui bahwa dia bersalah sejak awal, bahkan menjelaskan pemikirannya. Ling Zan dan para tetua lainnya pasti akan berempati dengannya. Bayangkan seorang anak berusia 5 tahun yang tidak terkendali tiba-tiba memiliki begitu banyak master dan kelas kepelatihan yang dipaksakan kepadanya, membatasi kebebasannya, ini tentu saja akan membuat siapapun tidak bahagia. Bahkan orang dewasa pun mungkin tidak dapat menerimanya dengan mudah, apalagi seorang anak kecil. Ini juga cara Ling Tian mengirimkan pesan, bahwa untuk seorang anak berusia 5 tahun, jadwal seperti itu terlalu menuntut dan menggelikan baginya. Ini terutama ditujukan kepada nenek dan ibunya. Adapun kakek dan ayahnya, dia tidak berharap kedua orang bodoh itu mengerti makna yang mendasarinya. Dia hanya berharap ayah dan kakeknya dapat memahami fakta bahwa Ling Zhen telah menghinanya, dan terlebih lagi dengan cara yang sangat jahat. Itu sudah cukup. Keluarga itu saling memandang dengan cemas, tanpa ada yang tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Pada saat ini, Nyonya Tua Ling terbatuk 2 kali sebelum berkata, "Ling Kong, bagaimana kalau Anda mengunjungi Zhen kecil dan memeriksa lukanya? Jaga dia baik-baik." Tabib belum menjawab kami, dan ini membuat ini wanita tua khawatir. Ini jelas merupakan upaya untuk mengusirnya, dengan alasan yang mendasarinya, sekarang ini adalah masalah internal keluarga dan kami tidak perlu Anda ikut campur. Kilatan kebencian muncul di mata Ling Kong, sebelum dia menundukkan kepalanya dan dengan hormat menjawab, "Ya." Kemudian anak ini akan pergi. Untuk keluhan yang menimpa Tuan Muda Tian hari ini, anak ini pasti akan kembali dan mendisiplinkan putranya. Dengan baik, Nyonya Ling menjawab dengan murah hati, "Mari kita lupakan saja. Lagi pula, mereka masih anak-anak dan tidak tahu sopan santun. Setelah berada di luar selama bertahun-tahun, Anda pasti juga sedikit menderita. Ambil kesempatan ini untuk mendapatkannya istirahat yang baik dan meremajakan diri sendiri." Kalimat ini cukup lucu, mengatakan bahwa karena mereka adalah anak-anak sehingga mereka tidak tahu bagaimana harus bersikap. Dengan kata lain, Nyonya Ling menyiratkan bahwa dengan melupakan penghinaan itu, Ling Kong juga harus melupakan fakta bahwa Ling Tian memukuli putranya. Tentu saja, Ling Kong mengerti artinya,
dan hanya bisa mengucapkan terima kasih sebelum mundur dari ruangan. Tuan Qin sama sekali tidak lamban, dia menyadari bahwa seseorang dengan statusnya tidak boleh menghabiskan waktu lebih lama lagi di tempat ini dan mengambil kesempatan ini untuk memberi hormat kepada para kepala. Berkata, Duke Ling, Nyonya Tua Ling dan Jenderal Besar, lelaki tua ini juga agak lelah, bolehkah saya? Nyonya Ling tertawa kecil, berkata, Tuan Qin tidak perlu terlalu sopan. Para pria, tolong tunjukkan Tuan Qin ke ruang tamu. Mereka yang tidak terlibat semua mundur tanpa kecuali, dan hanya anggota keluarga Ling langsung yang tersisa. Ling Tian masih berlutut di lantai, tetapi melihat kesempatan itu muncul dengan sendirinya, dia mengambil kesempatan untuk sedikit gelisah, membiarkan ekspresi kesedihan melintas di wajahnya. Chu Tinger patah hati sampai-sampai air matanya hampir jatuh dan melirik ke arah Nyonya dengan mata memohon. Nyonya Ling bertanya dengan tidak senang, untuk apa kamu melihat wanita tua ini? Tidak bisakah kamu melihat bahwa cucu kesayanganku masih berlutut di lantai? Apakah kamu tidak akan memintanya untuk bangun? Chu Tinger sangat gembira karenanya dan buru-buru menjawab, terima kasih banyak untuk ibu. Saat ini, Ling Tian berdiri bahkan sebelum ibunya membantunya. Melemparkan dirinya ke dada neneknya, dia menempel di lehernya seperti gurita, berseru, nenek adalah yang terbaik. Sambil berpura-pura bertingkah seperti anak kecil, rasa merinding muncul di sekujur tubuhnya. Nyonya Ling memeluk cucunya, berseri-seri saat dia berkata, kamu anak kecil yang licik, selalu memiliki mulut yang manis. Kamu hanya tahu bagaimana menyenangkan nenekmu. Ling Xiao mendengus, ibu, bocah ini sangat keras kepala. Dia perlu menerima beberapa bentuk hukuman. Kalau tidak, jika lain kali dia mengembangkan kebiasaan membuat ulah, lalu bagaimana? Kita menyelesaikannya. Nyonya Ling membuka matanya lebar-lebar pada putranya saat dia memarahi. Kamu 10 kali lebih keras kepala dan nakal daripada dia ketika kamu masih muda. Bukankah kamu masih menjadi jenderal yang hebat? Mengenai mengajar anak-anak, menurutmu wanita tua ini masih membutuhkanmu untuk mengajariku? Lebih baik kamu tutup mulut. Mendengar ini, Ling Zhan juga tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus. Tetapi ketika dia membuka mulutnya, wanita tua itu telah mengalihkan tatapan kematiannya, melanjutkan rentetan, Old Fogey, untuk apa kamu mendengus? Lihat saja kamu, pembunuh tua, beraninya kamu membiarkan cucuku berlutut untuk lama sekali. Lihat, lututnya merah semua. Ayah, ayo biarkan nenek meniupnya. Apa masih sakit? Ayah, betapa baiknya Tianerku ini. Ah, lutut Tianer semuanya merah. Apakah mereka sakit? Ayo, biarkan ibu menggosoknya untukmu. Melihat kedua wanita di keluarga mereka dengan senyuman yang terbentang di sudut mata mereka, bertanya tentang kesejahteraan Ling Tian, kedua pria itu, Ling Zhan dan Ling Xiao, saling memandang dan secara bersamaan memutar mata mereka. Mereka tidak bisa tidak diliputi perasaan tidak berdaya dan kalah, bagaimana tepatnya masalah hari ini berpindah ke situasi seperti itu pada akhirnya. Senja, Ling Tian berbaring dengan nyaman di tempat tidurnya dengan mata terpejam. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Masalah hari ini sebenarnya adalah ujian yang dikembangkan oleh Ling Tian sendiri. Diakui, salah satu alasannya adalah dia tidak tertarik dengan semua guru yang dipekerjakan. Namun, alasan terbesar dari amukan yang disengaja itu sebenarnya untuk memberi peringatan kepada pasangan Ling Kong dan putranya. Tidak peduli status apa yang dimiliki Ling Kong, baik itu putra baptis Ling Zhan atau kepala pelayan rumah, apa yang seharusnya menjadi miliknya akan diberikan dan untuk apa yang tidak seharusnya menjadi miliknya, dia bisa berhenti bermimpi untuk mendapatkannya. Tanda seru, tindakan hari ini adalah untuk memberitahu pasangan ayah anak itu bahwa apapun masalahnya, dia, Ling Tian, adalah cucu sebenarnya dari Ling Zhan, dan dengan demikian menjadi orang pertama yang menggantikan keluarga Ling. Bahkan jika dia tidak masuk akal dan menghajar Ling Zhen, bagaimana dengan itu? Pada akhirnya, tuan rumah tetaplah tuan dan hamba akan selalu tetap menjadi hamba. Seorang tuan rumah tidak akan pernah memberikan hukuman serius kepada tuan lain atas tindakan terhadap seorang pelayan. Ling Kong ini ingin menduduki kursinya. Dia bisa berhenti bermimpi. Jika kamu, Ling Kong, dapat melihat gambaran besarnya dan hidup dengan jujur mulai sekarang, aku mungkin masih meninggalkanmu dan putramu jalan untuk hidup. Jika kamu ingin dengan keras kepala bertahan di jalanmu, maka aku, Ling Tian, tidak akan memiliki kesabaran untuk memperingatkanmu untuk kedua kalinya. Yang menunggumu hanyalah kehancuran dan kehancuran. Aku hanya memberi kesempatan sekali.
Adapun mereka yang tidak tahu bagaimana menghargainya, aku pasti tidak akan memberi mereka kesempatan lagi. Ling Tian berpikir dalam hati dengan mata terpejam. Melihat hari semakin larut, ibunya pun mulai berjalan kembali ke kamarnya. Dari jauh, lampu kamar orang tuanya sudah padam. Di luar rumah, suara dengkuran samar terdengar dari gadis pelayan, Qi Yuyue. Ling Tian tersenyum pada dirinya sendiri saat dia meraih ke bawah tempat tidur dan mengeluarkan bungkusan, mengeluarkan satu set pakaian hitam yang dimaksudkan untuk perjalanan malam. Dalam sekejap, sosok bertopeng berjas hitam keluar dari jendela, mirip dengan burung yang terbang melintasi langit terbuka atau angin bertiup melintasi puncak pohon. Dia tidak membawa sumber cahaya apapun, hanya meluncur dan berputar di udara saat dia berputar dan berputar dengan anggun. Dia mencuri diam-diam menuju kediaman tempat Ling Kong dan putranya tinggal. Angin dingin bertiup tanpa ampun di wajah seseorang. Dengan berhentinya hujan salju secara tiba-tiba, langit dan bumi menjadi selimut berwarna putih keperakan. Ling Tian merasa ingin menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Pada saat itu, dia sangat tertekan. Melihat salju putih murni di sekelilingnya, semua warna lain kecuali putih dipantulkan di bawah efek salju dan tampak sangat memprovokasi mata. Dan dari semua warna yang ada, Ling Tian berpakaian serba hitam. Ling Tian merasa seolah-olah pikirannya mengalami korsleting, dia mengeluarkan tawa mengejek yang diarahkan pada dirinya sendiri. Sepertinya pikirannya masih mengikuti metodologi tertentu, dan pilihan tertentu tidak disadari. Setelah itu, Ling Tian, yang berlari di sepanjang atap gedung, diam-diam berhenti saat tawa mengejeknya membuatnya mengingat sesuatu. Meskipun dia memiliki pengalaman hampir 30 tahun, dibandingkan dengan rubah tua licik di dunia ini, pengalamannya bisa diperdebatkan. Lagi pula, sebagian besar pengalamannya berasal dari dunia lain dan dia adalah satu-satunya di dunia saat ini yang memiliki pengalaman itu. Jika dia mempertahankan kebiasaan bawaan seperti itu dan menerima begitu saja, hanya bencana yang menunggunya di akhir. Gaya berpikir dan metodologinya perlu diubah. Dirinya di masa lalu hanya menghadapi pengaruh dari keturunan langsung sebuah keluarga namun sudah didorong ke dalam situasi yang tidak menguntungkan, harus menanggung penderitaan yang berlebihan. Namun, yang dia hadapi saat ini bukan hanya pertikaian internal di dalam keluarga, tetapi juga masalah keberadaan keluarganya dan keluarga lain yang memiliki kekuatan setara. Nyatanya, yang harus dia hadapi di masa-masa sulit ini bukan hanya beberapa keluarga atau negara, tetapi seluruh dunia. Dalam kehidupan ini, meskipun situasinya saat ini terlihat agak damai, pada kenyataannya, itu sudah lama melampaui kehidupan sebelumnya dalam hal keganasan. Sedikit saja salah langkah, dia akan mati dan jiwanya bubar, dengan klan keluarganya menjadi sejarah. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain berhati-hati. Seseorang harus tahu bahwa dengan membawa kenangan dari dua masa kehidupan ke dunia ini, apa yang digenggam seseorang akan memastikan bahwa dia tidak akan menjadi biasa-biasa saja. Kebangkitannya yang tiba-tiba bukanlah suatu kebetulan, melainkan kebenaran yang tak terelakkan. Namun, begitu dia bangkit, dia harus menghadapi kekuatan yang dia pikirkan. Menggelengkan kepalanya, Ling Tian menghilangkan pikiran menyedihkan yang menumpuk di kepalanya. Senyum acuh tak acuh menyebar di wajahnya. Karena itu masalahnya, maka saya, Ling Tian, akan mulai mengerahkan energi saya untuk memainkan permainan yang bagus dengan dunia ini. Ini membuat Ling Tian mengingat novel terkenal yang pernah dia baca di kehidupan sebelumnya. Protagonis pernah berkata, siapapun yang paling jahat akan hidup paling lama. Pertama kali Ling Tian membaca novel itu, dia baru berusia 13 tahun. Pada saat itu, dia tidak dapat sepenuhnya memahami makna yang mendasari ungkapan itu. Dia baru menyadari arti sebenarnya dari kalimat itu ketika seni bela dirinya lumpuh dan ketika semua harapan dia telah berubah menjadi debu. Alasan mengapa dia dipaksa masuk ke dalam keadaan itu adalah karena hatinya yang lembut, jika dia telah menggunakan semua kekuatannya untuk bertarung untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya tetapi akhirnya gagal, akhir hidupnya tidak akan seburuk yang dia alami saat ini. Namun, ini bukan satu-satunya kasus. Lawan Ling Tian juga melakukan kesalahan yang sama dengan berhati lembut dan mati karenanya. Mereka seharusnya menghapusnya dari muka bumi setelah melumpuhkan kultivasinya. Namun, dengan belas kasihan, mereka akhirnya membiarkan Ling Tian yang lumpuh berakhir dengan kehancuran bersama dengan mereka. Ini mirip dengan menggali kuburan mereka sendiri. Ini kelemahan. Aku akan memberantas kelemahan ini.
Dibatasi memikirkan kehidupan masa lalu saya adalah bentuk kekakuan, yang juga berarti kelemahan. Keduanya harus diubah. Hehehe, baik hati, ini tidak akan terjadi lagi. Siapapun musuhku, aku tidak akan memberinya kesempatan untuk menyerang balik. Setelah memikirkan maksudnya, Ling Tian tiba-tiba merasa tubuhnya rileks, seolah-olah dia telah menembus semacam belenggu di dalam hatinya. Menghembuskan napas kegembiraan yang muncul dalam cuaca dingin ini sebagai awan kabut putih, tubuh Ling Tian melayang di udara, berputar sekali sebelum menghilang. Pengadilan melangkah timur, jauh di malam hari, di dalam ruang dalam duduk Anglo besar dan Ling Zhen yang babak belur, bermata panda berbaring terbungkus selimut tipis di tempat tidur. Tubuh bagian atasnya telanjang, memperlihatkan tambalan memar. Di sisi Ling Zhen, Ling Kong memegang salep di satu tangan, dengan tangan lainnya seikat kain kasa, membantu putranya mengganti bungkus obatnya. Malam ini sudah kedua kalinya mengganti bungkusnya. Sambil mengerang di tempat tidur, Ling Zhen menatap ayahnya, mata kecilnya dipenuhi kebencian, dan berkata, "Ayah, masalah ini tidak bisa dilupakan begitu saja." Ling Kong mengatur kasa di tangannya sambil berkata, "Tentu saja kita tidak bisa melupakan masalah ini. Bukankah kamu menyebutkan bahwa dia sangat hangat terhadapmu? Mengapa hal seperti itu terjadi hanya dalam setengah hari?" Menyinggung masalah ini, Ling Zhen merasa tertekan dan berkata, "Aku juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Semuanya begitu tiba-tiba. Bajingan kecil itu tiba-tiba bertindak seolah-olah dia gila dan mulai memukulku, dan tidak ada yang mendahuluiku." Mendengar ini, wajah Ling Kong diliputi senyuman sinis. Bajingan kecil ini harus mati. Perilaku abnormal semacam ini hanya bisa menjadi permainan setan. Seperti yang kupikirkan, Ling Zhen bertanya dengan bingung, apakah ayah juga berpikir bahwa bajingan kecil ini bertingkah tidak normal hari ini? Ling Kong menjawab sambil mengungkapkan senyum menakutkan, ayah tidak mengatakan bahwa bajingan kecil ini bertingkah di luar kebiasaan hari ini, tetapi bajingan kecil ini tidak biasa sejak dia lahir. Huff, sejak itu Cuting, memasuki rumah Ling, aku diam-diam telah memerintahkan orang untuk memasukkan hair savoring grass ke dalam makanannya. Setiap wanita yang telah memakan ramuan ini tidak akan bisa hamil selama sisa hidup mereka. Tapi siapa yang tahu masalah apa yang terjadi itu, dia berhasil melahirkan bajingan kecil ini. Saat dia berbicara, wajahnya menjadi semakin sengsara. Ling Zhen tiba-tiba duduk tegak, ekspresinya menunjukkan kegembiraan sampai berubah menjadi kemerahan, dan menjawab, "Jika memang begitu, lalu bagaimana mungkin anak ini adalah anak kandung mereka? Mungkinkah mereka diam-diam mengadopsinya? Jika demikian, selama kita fokus pada keuntungan ini, keluarga Ling akan tetap menjadi milik kita." Ling Kong kemudian menjawab dengan desahan kecewa, "Anak ini pasti anak Ling Xiao dan Chu Tinger. Tahun itu, ketika saya mendengar bahwa Chu Tinger hamil, saya pikir itu juga tidak mungkin, jadi saya pergi ke berusaha sekuat tenaga untuk menculik keluarga seorang dokter terkenal di ibu kota bernama Ye Menghuai, dan menyuruhnya untuk mendiagnosa kondisinya di keluarga Ling. Jika masalah itu terbukti salah, aku sudah akan menjadikanmu penerus keluarga Ling." Namun, setelah pemeriksaan Ye Menghuai, dia benar-benar memastikan bahwa masalah seperti itu ada. Wajah Ling Zhen sangat kejam saat ini. Ini mungkin karena Ye Menghuai telah berkolusi dengan keluarga Ling dan kita tidak dapat mengesampingkan kemungkinan ini. Ling Kong hanya bisa tersenyum pahit sebagai balasannya, "Aku juga telah mempertimbangkan masalah ini, dan karena itu aku meminta 6 dokter lagi untuk datang ke keluarga Ling untuk mendiagnosa. Semuanya mengatakan hal yang sama, bahwa dia memang hamil. Saya telah memutuskan untuk mempertaruhkan semuanya dan meminta seseorang untuk meracuninya sampai mati, menyelesaikan masalah ini sekali dan untuk selamanya, kesempatan itu sudah hilang. Ketika saya masih belum siap, anak itu telah lahir." Ling Kong hanya bisa menghela nafas panjang dan dia dengan kejam meninju sisi tempat tidur. Matanya penuh kegilaan saat dia melanjutkan, "Tapi kita masih punya kesempatan. Selama aku bisa menemukan waktu yang tepat dan menyingkirkan bajingan kecil itu tanpa meninggalkan jejak, maka keluarga Ling akan tetap menjadi milikku." Fitur kekanak-kanakan Ling Zhen memancarkan pandangan jahat. Di kedalaman matanya mengintai kegilaan yang tidak kalah dari ayahnya. Setelah hening sejenak di dalam ruangan, Ling Kong tiba-tiba tertawa sinis, berkata, "Setelah bajingan kecil itu lahir, peternakan kuda Northwest juga telah mencapai titik kritis, dan kabut tua itu mengirimku untuk mengawasi. Bertahun-tahun, saya belum memiliki kesempatan untuk berurusan dengan bajingan kecil itu.
Namun, setelah 5 tahun bekerja keras, seluruh peternakan Northwest sekarang menjadi milik kami berdua ayah dan anak. Hahaha, peternakan Northwest ini adalah salah satu sumber pendapatan utama untuk keluarga Ling. Dengan pilar yang begitu kuat di belakangku, selama aku mulai mengaduk-aduk di sini, maka, hehehehe. Ruangan itu dipenuhi dengan tawa menyeramkan dan berbahaya dari pasangan ayah anak, seolah-olah seluruh keluarga Ling telah jatuh ke tangan mereka berdua. Setelah itu, mereka melanjutkan dengan beberapa percakapan kosong, seperti bagaimana mengendalikan sepenuhnya keluarga Ling, serta bagaimana menyelesaikan anggota keluarga yang tersisa, seterusnya dan seterusnya. Sama seperti Ling Kong dan putranya Ling Zhen tersesat dalam khayalan mereka sambil melamun dengan gembira, sebuah benda berwarna hitam melayang jauh di atap tempat ayah dan anak itu berbicara, seperti awan, menghilang tanpa suara ke dalam malam. Di malam yang sama, percakapan rahasia lainnya diadakan di kamar orang tua Ling Tian. Chu Tinger meringkuk di pelukan suaminya, dengan salah satu lengan putih dan putihnya mencuat dari selimut. Wajahnya yang manis meneteskan keringat saat dia terengah-engah. Xiaoj, apa pendapatmu tentang penampilan Tianer hari ini? 1. Ling Xiao berbaring di sana bertelanjang dada, memperlihatkan otot-otot yang tampak seolah-olah dibuat dari granit. Setelah latihan, dia berbaring dengan puas di atas bantal dengan mata menyipit, seolah-olah jiwanya telah terbang ke tempat lain. Namun, setelah mendengar kata-kata yang diucapkan oleh istrinya, dia dengan bingung menatapnya untuk beberapa saat sebelum mengamuk. Bajingan kecil itu, dia berperilaku tanpa kendali dan disiplin hari ini. Ini terlalu berlebihan. Aku akan memberinya pelajaran yang bagus besok. Chu Tinger hanya tertawa ringan ketika dia mengulurkan jari pertamanya dan menggambar lingkaran di dada suaminya sambil terengah-engah berkata, "Kamu selalu menjadi orang bodoh. Tidak bisakah kamu melihat bahwa tingkah laku dan cara bicara Tianer adalah jauh di atas anak normal berusia 10 tahun? Pada pandangan pertama, masalah hari ini akan tampak seperti Tianer yang menyebabkan amukan. Namun, lelaki kecil ini dapat memutarbalikkan kebenaran sehingga masalah yang tidak dapat dibenarkan menjadi seolah-olah dia telah menderita banyak hal. Keluhan, tidakkah kamu merasa ini sangat tidak normal?" Mengernyitkan alisnya, Ling Xiao dengan hati-hati memikirkannya sebelum dia menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda tentang itu benar. Dia hanya seorang anak berusia 5 tahun, bagaimana dia bisa berbicara begitu fasih? Ini untuk titik di mana dia berhasil membungkam anggota keluarga serta Tuan Qin, membuat semua orang menari mengikuti iramanya. Sepertinya anak kita tampaknya adalah karakter tingkat jenius. Wajah Chu Tinger penuh dengan kebanggaan, tentu saja, bagaimana mungkin anakku menjadi karakter biasa dalam satu generasi. Sudut mulut Ling Xiao terangkat ke atas dalam senyuman aneh, dan dengan kedua tangannya gatal ke depan di bawah selimut, dia tiba-tiba meraih bola dunia yang menonjol dengan bangga dari dada Chu Tinger. Menerapkan sedikit kekuatan, kedua punuk putih lembut itu ditekan berdasarkan jejak jarinya, saat dia berbicara dengan cabul, "Putramu. Tanpa aku, bagaimana kamu bisa melahirkan?" Dengan erangan manis, Chu Tinger tiba-tiba kehilangan kekuatan di seluruh tubuhnya, dan matanya mulai kabur saat dia mulai terengah-engah sambil berkata, "Kamu orang jahat. Sementara aku di sini berbicara tentang hal-hal serius, kamu baru saja untuk memainkan trik kotor." Oh, pada saat ini, salah satu tangan Ling Xiao memutuskan untuk mengubah posisi dan mulai menjelajah ke selatan. Chu Tinger mulai gemetar di sekujur tubuhnya, dan membenamkan wajahnya yang memerah karena malu ke pelukan suaminya. Ling Xiao terkikik sambil berkata, "Bukankah ini bagian dari masalah serius?" Dan dengan flip tubuhnya, beberapa saat kemudian, Chu Tinger menghela nafas puas, menggunakan tangan ramping untuk menyisihkan rambut di dahi yang kusut karena keringat. Meskipun wajahnya memerah karena tenaga, sudut mulutnya menunjukkan senyum bahagia. Terkapar di atas suaminya seperti anak kucing, dia berkata, "Xiao, Tinger bisa mati karena kebahagiaan." Ling Xiao, bagaimanapun, berbaring di sana lumpuh seperti tumpukan lumpur dan menghembuskan napas berat saat dia berkata, "Kamu bisa mati karena bahagia, tapi aku akan mati karena kelelahan. Aku hampir kehilangan semua kekuatan di sini. Bayi kecilku, dasar gadis penyihir." Kebencian. Chu Tinger menunjukkan rasa malu dan marah, namun diam-diam senang saat dia memukulnya dengan ringan. Matanya kabur karena kelembutan dan cinta, seolah-olah air mata akan jatuh. Melihat ekspresi menggoda yang tak tertandingi di wajah kekasihnya, Ling Xiao hampir berubah menjadi serigala saat itu juga. Lebih serius,
Aku sedang berbicara denganmu tentang Tianer. Chu Tinger tahu bahwa suaminya tidak dapat menahan pesonanya dan segera bersembunyi di balik selimut, hanya memperlihatkan kepala kecilnya yang menawan. Sepertinya penampilan Tianer hari ini jauh melebihi ekspektasiku. Ling Xiao bergumam dengan ragu. Jelas, tentang bagaimana Tianer berperilaku hari ini, bahkan sebagai ibunya, saya terkejut dan bahkan kaget. Kecerdasan Tianer telah melebihi harapan saya. Chu Tinger mengungkapkan wajah keprihatinan dan kekhawatiran. Seharusnya bagus kalau Tianer cerdas dan jenaka. Apa yang kamu khawatirkan? Chu Tinger menunjukkan wajah kontemplasi saat dia merenung. Xiao, tidakkah kamu merasa bahwa Tianer hari ini terlalu pintar dan cerdik? Jika seorang anak pintar, aku seharusnya bahagia sebagai ibunya, tapi jika dia terlalu pintar, akan mudah baginya untuk berjalan di jalan yang salah. Lebih jauh lagi, kecerdasan yang lebih tinggi berarti tidak mudah untuk mendisiplinkannya, bukan begitu? Ling Xiao berkata dengan ekspresi gembira, mengapa ada masalah seperti itu? Hehe, di antara leluhur keluarga Ling kami, termasuk ayah saya dan saya, kami semua adalah pria pemberani dan kasar. Tidak pernah sekalipun seorang ahli strategi muncul dalam keluarga. Sekarang bahwa kita akhirnya memiliki kejeniusan dalam keluarga, Tinger, ini bisa dikatakan sebagai penghargaanmu. Saat dia berbicara, mata Ling Xiao menjadi bejat sekali lagi, dan sepasang tangan bejat itu juga mulai bergerak. Chu Tinger tak berdaya menatap suaminya, setengah ingin tertawa dan setengah ingin marah. Tapi setelah beberapa lama, dia malah menghela nafas, menusukkan jarinya ke kepala suaminya, berkata, kamu berbicara denganmu seperti memainkan harpa ke sapi. 2. Ling Xiao mencibir ketika tubuhnya yang kokoh sekali lagi menerkam, dan Chu Tinger hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk mencegah invasi tangan bejatnya saat dia tersentak. Tunggu sebentar, aku belum selesai. Untuk Ling Tian menjadi sangat pintar, ayah sebenarnya membuang-buang waktu untuk menemukan begitu banyak tutor untuk melatihnya dan saya khawatir dia akan muak dengan itu. Wow, dasar anak nakal. Saat Ling Xiao menyerbu ibu kota, dia bergumam samar-samar, jangan khawatir, besok aku akan berbicara dengan ayah tentang ini. Hehehe, wah, sangat halus. Apa yang terjadi selanjutnya secara alami mengubah ruangan menjadi tempat musim semi. Saat Ling Tian tanpa suara keluar dari kamar bawah tanahnya, dia merasa sedikit aneh. Setiap malam, sekitar waktu ini, ibunya akan menantang semua angin dan hujan untuk pergi ke kamarnya untuk memeriksanya, jadi mengapa dia tidak muncul hari ini? Mengenai betapa mencintai orang tuanya, Ling Tian sangat sadar dan menderita berkali-kali karenanya. Sebelum dia berusia 3 tahun, mereka berdua memperlakukannya seperti yang akan mereka lakukan pada bayi biasa, dan tidak berhati-hati dalam melakukan barang mereka. Jadi, setiap malam menjadi bentuk siksaan bagi Ling Tian, namun, karena dia berada dalam tubuh bayi, dia tidak dapat menyuarakan pikirannya sendiri. Melihat orang tuanya di sampingnya bercinta tanpa mempedulikan Ling Tian di samping mereka, Ling Tian merasa tertekan sampai sekarat. Astaga! Aku adalah seseorang yang telah hidup selama 2 masa kehidupan dan 20 tahun ganjil sebagai seorang perawan. Beberapa tahun itu, ketika mereka bangun, meskipun orang tua mereka tampak sangat bersemangat, Ling Tian selalu tampak mengantuk karena kurang semangat. Dia selalu takut bahwa dia akan mati karena mimisan atau serangan jantung. Masalah ini berlanjut hingga Ling Tian merayakan ulang tahunnya yang keempat. Ketika ditanya hadiah apa yang dia inginkan untuk ulang tahunnya, dia langsung memilih untuk tidur terpisah dari orang tuanya tanpa ragu. Dia bahkan berusaha lebih keras untuk memastikan bahwa kamarnya sedikit lebih jauh dari orang tuanya dan tegas tentang keputusannya. Oleh karena itu, anggota keluarganya hanya dapat menyetujui permintaannya dan mempekerjakan beberapa pengasuh dan gadis pelayan untuk memenuhi kebutuhannya. Sejak saat itu, setelah tidur sendiri, Ling Tian tiba-tiba menjadi lebih kuat, yang membuat keluarga itu takjub dan merasa nyaman. Di bawah desakan Ling Tian, mereka juga mengizinkannya untuk mendorong para pengasuh keluar dari kamar tuan muda yang aneh ini. Ini tentu saja diberikan, tanpa setidaknya 3 kali pelecehan seksual setiap malam, Ling Tian merasa jauh lebih baik secara fisik dan mental. Saat Ling Tian diam-diam bersukacita, dia juga kagum dengan kehebatan ayahnya yang luar biasa. Ketika tidak ada yang melihat, dia diam-diam akan membuka celananya dan memeriksa jejnya, berfantasi apakah dia akan mewarisi kekuatan dewa semacam ini. Setiap kali ini terjadi,
cekikikan aneh yang tidak bermoral akan terdengar dari satu-satunya kamar tempat Ling Tian tinggal. Dan ini akan selalu menyebabkan merinding dan menggigil di punggung gadis-gadis pelayan yang tinggal di dekatnya dan mendengarnya. Keputusan Ling Tian membuat ibunya, Chu Tinger, sangat sedih dan lelah. Karena khawatir, dia memeriksa Ling Tian setiap hari, mengakibatkan Ling Xiao tidak dapat memuaskan nafsunya selama beberapa waktu. Karena itu, dia selalu mengerutkan kening setiap kali dia melihat putranya. Ling Tian merasa damai, tidak peduli apa, ini lebih baik daripada siaran langsung setiap malam, bukan? Selanjutnya, Ling Tian memandang ayahnya dengan jijik, karena dia hanya tahu beberapa gaya itu, betapa tidak kreatifnya. Karena ibunya tidak datang untuk memeriksanya sampai sekarang, Ling Tian sudah dapat meramalkan bahwa ibunya tidak akan datang. Adapun alasannya, hehehe, Sang Buddha mengatakan bahwa hal seperti itu tidak boleh diucapkan. 1. Xiaoji adalah cara intim bagi Chu Tinger untuk memanggil Ling Xiao. Itu juga berarti, saudara Xiao, jika diterjemahkan secara harfiah. 2. Ini adalah semacam metafora yang menggambarkan seseorang yang mengatakan sesuatu yang rumit kepada orang bodoh, atau terkadang, idiom ini digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mencoba mengatakan sesuatu kepada audiens yang salah.